Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas materi 41, yaitu yang pertama adalah terkait bab 0. Jadi yang pertama kali bakal kita bahas adalah terkait tentang bilangan. Nah, bilangan sendiri itu ternyata dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini disimbolkan dengan N. Bilangan asli meliputi semua bilangan yang dimulai dari satu ya, bilangan bulat dimulai dari satu, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah bilangan asli, tapi dia juga termasuk memiliki anggota bilangan 0. Jadi dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan bulat yang disimbolkan dengan Z. Nah, bilangan bulat ini berarti sesuai dengan namanya karena bulat, maka dia tidak mengandung bilangan atau nilai pecahan. Jadi nilainya selalu bulat, baik mulai dari negatif, 0 sampai bilangan bulat positif gitu. Jadi mungkin bisa mulai dari kayak misalkan di sini adalah dari hingga ya. Jadi dilanjutkan dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, misalkan bilangan asli sendiri seringkali juga dituliskan dalam bentuk notasinya itu adalah Z+. Kenapa Z+? Karena di tulisannya adalah bilangan bulat positif. Karena bilangan yang positif itu adalah bilangan yang lebih dari 0, maka bilangan asli sendiri juga kadang dituliskan sebagai notasinya Z+. Plusnya ada di biasanya di ujung pojok atas gitu, seperti pangkat. Nah, selanjutnya ada juga bilangan rasional yang disimbolkan dengan Hi. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian dari dua bilangan bulat. Atau mungkin bisa dinyatakan sebagai upper B seperti itu. Bilangan ini bisa dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, ataupun juga pecahan desimal yang berulang. Nah, kalau kita mungkin bertanya kenapa pecahan yang berulang misalkan 0,3333 gitu termasuk dalam bilangan rasional, karena dia masih bisa diubah dalam bentuk upper B. Contohnya saja, misalkan 0,33 ini kita misalkan sebagai X, maka 10X ini sama dengan 3,3333 dan seterusnya. Nah, apabila 10X ini kita kurangkan dengan X, yaitu 0,33333 dan seterusnya itu, maka kita bisa memperoleh 9X, dan 9X ini sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3/9 atau sama dengan juga 1/3. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 0,3333 dan seterusnya itu adalah 1/3, sama saja dengan 1/3. Ulangan ini juga berlaku misalkan ada bentuk pola seperti 0,123, 123, 123, dan seterusnya seperti itu. Maka permisalannya pun tinggal diubah saja sesuai dengan perulangannya gitu. Kalau perulangannya setiap 3 kali, maka dikalikan 1000 dikurangi X, dan mungkin dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan upper B. Contohnya adalah akar 3. Karena akar 3 sendiri, misalkan kita hitung, maka nilainya tidak akan membentuk nilai pecahan yang berulang. Karena nilainya adalah sekitar 1,73205081 dan seterusnya. Jadi tidak ada polanya. Begitu juga dengan pi. Pi sendiri 3,14159265. Sebenarnya kan nilainya seperti itu, bukan 22/7 yang pas seperti itu kan. Jadi pi ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk upper B karena polanya tidak jelas. Jadi dia termasuk bilangan irasional. Sekalipun dalam perhitungan kita misalkan menghitung luas lingkaran dan lain-lain, apabila nilai jadi-jadinya 7, pi-nya bisa menggunakan 22/7, tapi tetap saja pi tidak bisa dimasukkan dalam bilangan irasional. Nah, kemudian ada bilangan real. Bilangan real ini adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional atau Hi komplement. Jadi bilangan ini memuat seluruh himpunan dari bilangan yang ada. Nah,
yang terakhir adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah bilangan yang berbentuk A plus BI, dengan A dan B merupakan bilangan real, sedangkan I-nya sendiri biasanya adalah akar dari negatif 1, atau dengan kata lain, I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya adalah logika matematika. Jadi biasanya logika matematika itu dikaitkannya adalah dengan jika P maka Q. Yang dinotasikannya itu adalah P panah Q, seperti itu. Notasi ini memiliki converse, yaitu dibalik P, jika P maka Q, maka dapat dikonverskan menjadi jika Q maka P. Namun pernyataan ini salah. Sedangkan pernyataan yang benar bagaimana? Pernyataan yang benar adalah kontrapositifnya, yaitu ketika pernyataan jika P maka Q ini adalah negasi ya, negasi Q maka negasi P, atau dengan kata lain adalah jika tidak Q maka tidak P. Contoh sederhananya adalah misalkan jika kamu berada di Bandung maka kamu berada di Jawa Barat. Tapi apabila kamu tidak berada di Bandung, belum tentu kamu tidak berada di Jawa Barat, karena kamu bisa saja berada di daerah lain di Jawa Barat, namun bukan di Bandung. Maka dari itu pernyataan konversi ini salah. Namun pernyataan kontrapositif ini akan selalu benar, karena apabila kita menggunakan analogi tadi, misalkan jika kamu berada di Bandung maka kamu di Jawa Barat, maka itu sama saja dengan jika kamu sedang berada di Jawa Barat, maka kamu juga tidak mungkin berada di Bandung. Karena Bandung sendiri merupakan himpunan bagian atau bagian dari Jawa Barat itu sendiri. Dan logika matematika ini sendiri biasanya digunakan untuk metode pembuktian. Metode pembuktian itu ada dua. Yang pertama adalah memanfaatkan sifat ini, jika P maka Q, ini secara langsung, yaitu dengan pembuktian langsung, atau memanfaatkan kontrapositifnya, yaitu dengan membuat kontradiksi. Jadi memanfaatkan dari negasi P maka negasi P. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penulisan himpunan bagian. Jadi ketika kita menuliskan notasinya dalam bentuk himpunan untuk suatu interval A kurang dari X kurang dari B, maka kurungnya ini menggunakan kurung biasa, kurung lengkung. Namun apabila notasinya menggunakan kurang dari sama dengan, maka kurungnya yang digunakan adalah kurung siku. Dan ketika misalkan adalah X kurang dari sama dengan B, maka dia meliputi dari negatif hingga, menggunakan kurung siku terlebih dahulu, menggunakan kurung lengkung terlebih dahulu, negatif hingga koma ya, hingga B, yaitu jadi koma B, kurungnya kurung siku, karena B ini termasuk dalam bagian dari X itu sendiri. Bagaimana dengan apabila X lebih dari A? Maka apabila X lebih dari A, kita awali terlebih dahulu dengan kurung lengkung biasa, yaitu A, tak hingga, notasi tak hingga, dan ditutup dengan kurung tutupnya adalah kurung lengkung lagi. Bagaimana dengan kondisi apabila X kurang dari A atau X lebih dari B? Notasi atau ini sendiri maka dapat dituliskan dengan U atau gabungan. Jadi karena tadi X kurang dari A, maka menggunakan sifat yang sebelumnya, yaitu mulai dari negatif tak hingga A, gabungan B hingga tak hingga. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri didefinisikan menjadi dua. Suatu nilai mutlak X akan bernilai sama dengan X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X ini akan didefinisikan sebagai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nilai mutlak ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, apabila terdapat perkalian dalam dalam notasi mutlak, maka nilainya sama dengan mutlak A kali mutlak B.
Begitu pula dengan pembagiannya, apabila ada A per B dimutlakkan, maka sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Kemudian ini adalah salah satu sifat seperti sifat segitiga ya, sisi-sisi segitiga, di mana jumlah dari A dan B dimutlakkan itu sama dengan mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, seperti itu. Dan sedangkan untuk A min B dimutlakkan, itu pasti akan lebih besar atau sama dengan dari mutlak A dikurangi mutlak B. Nah, yang selanjutnya adalah penguadratan. Jadi nilai mutlak suatu bilangan apabila dikuadratkan, maka nilainya akan sama dengan kuadrat dari bilangan itu sendiri. Karena kita perlu ingat bahwa misalkan suatu bilangan kita mutlakkan maka nilainya positif, maka apabila dikuadratkan dia pasti selalu positif. Sedangkan bilangan kuadrat sendiri itu pasti semuanya bernilai positif, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan akar dari A kuadrat? Karena kita ingat bahwa nilai akar itu adalah selalu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka ia sama saja dengan nilai mutlaknya. Misalkan negatif 1 dipangkatkan 2, maka dia 1, tapi ketika diakarkan, dia tidak mungkin sama dengan negatif 1 atau 1, tapi pasti hasil akarnya adalah 1. Maka dari itu, dia sama saja dengan nilai mutlak dari negatif 1. Kemudian, untuk setiap sifat ketika suatu mutlak A kurang dari mutlak B, maka dia juga berlaku juga A kuadrat kurang dari B kuadrat. Begitu pula ketika mutlak A lebih dari mutlak B, maka A kuadrat pasti lebih dari B kuadrat. Nah, yang selanjutnya, ketika ada suatu mutlak X kurang dari A, maka dia sama saja dengan negatif A kurang dari X kurang dari A. Kemudian ada pula misalkan mutlak X lebih dari A, maka dia sama saja dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan adalah perhatikan pula asal daerah atau domainnya. Jadi, misalkan contoh ini sendiri, X ditambah 1 per X kurang dari 2, maka pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya. Jadi, X kuadrat plus 1 per X kurang dari 2. Kemudian kita pindah ruas ya, nilai 2-nya ini ke ruas kiri, jadinya X kuadrat min 2X plus 1 per X kurang dari 0. Yang bagian atas dapat kita faktorkan menjadi X min 1 kuadrat per X kurang dari 0. Kita perlu ingat bahwa suatu pecahan tidak mungkin memiliki penyebut yang bernilai 0. Maka dari itu, syaratnya X tidak boleh sama dengan 0. Nih. Nah, kita tahu pembuat 0 pembilangnya adalah X min 1 sama dengan 0 atau dengan kata lain X-nya sama dengan 1. Sedangkan pembuat 0 penyebutnya adalah X sama dengan 0. Maka ketika kita uji cobakan, kita misalkan masukkan ya nilainya untuk yang interval X lebih dari 1, kita masukkan 2, maka dia selalu dimasukkannya ke dalam sini yang X min 1 kuadrat per X kurang dari 0. Maka dia nilainya pasti akan selalu positif, jadi tidak memenuhi. Untuk interval antara 0 sampai 1, misalkan kita masukkan setengah. Karena kita ingat ya, karena di bilangan kuadrat itu pasti bernilai positif, dan yang penyebutnya juga positif, maka hasilnya juga positif. Nah, untuk yang kurang dari 0, misalkan kita masukkan suatu bilangan negatif, pembilangnya pasti positif, tetap positif karena pembilangnya kuadrat. Sedangkan yang penyebutnya negatif, karena positif dibagi negatif itu negatif, maka dia memenuhi dari permintaan soal. Namun, nolnya sendiri tidak diikutkan, jadi dia tidak di titik 0 tidak ada bulatan yang penuh, tapi bulatan yang ada lubangnya.
seperti yang terlihat tergambar. Nah, ini sendiri karena 0 ini tadi tidak boleh dimasukkan. Lain halnya misalkan bilangan ini cukup x min 1 kuadrat, tidak punya penyebut, maka pasti 0 juga dimasukkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya dapat dituliskan dari negatif setengah hingga sampai dengan 0. Berikutnya kita mempelajari sistem koordinat. Yang pertama kita adalah menghitung jarak. Nah, misalkan ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Untuk titik P yang berkoordinat di x1, y1 dan titik Q yang di x2, y2, maka jarak P ke Q itu menggunakan konsep Pitagoras. Jadi, kalau kita bayangkan dalam koordinat kartesius, maka misalkan ada dua titik, kita mencari selisih dari y-nya, itu sama dengan kita mencari selisih dari tingginya, dari segitiga siku-siku. Nah, sedangkan mencari selisih dari x-nya, itu sama dengan mencari panjang alasnya dari segitiga siku-siku. Oleh karenanya, alasnya kuadrat ini ditambah tingginya kuadrat ini, apabila diakarkan, dia akan memperoleh jarak dari kedua titik. Konsepnya menggunakan konsep dari Pitagoras. Selanjutnya, mengulang kembali ke materi SMA dulu terkait persamaan lingkaran. Untuk suatu lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, maka persamaannya adalah x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk rumus titik tengahnya sendiri, misalkan ada suatu garis yang menghubungkan dua titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka titik tengahnya adalah setengah dari x1 plus x2 atau x1 plus x2 bagi 2, y1 plus y2 bagi 2. Nah, untuk gradien sendiri merupakan nilai tak lain adalah tan etanya gitu. Jadi misalkan ini adalah suatu persamaan garis dan dia membentuk semacam segitiga ya, karena mungkin punya kemiringan, maka tan tetanya kita tahu kan tan itu sama dengan sisi depannya dibagi sisi sampingnya, atau mungkin bagian sisi vertikalnya dibagi sisi horizontalnya, maka sama dengan delta y dibagi delta x, atau selisih dari y dibagi selisih dengan dibagi selisih dengan x. Nah, hubungan dua garis ini dapat diketahui dari gradiennya. Ketika gradiennya sejajar, maka ketika kedua garis itu sejajar, maka gradiennya pasti sama. Sedangkan apabila kedua garis tersebut tegak lurus, maka gradiennya apabila dikalikan akan bernilai negatif 1. Nah, selanjutnya terkait menggambar grafik. Menggambar grafik sendiri bisa melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah mencari titik potongnya dengan sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Titik potongnya dengan sumbu Y, yaitu ketika X sama dengan 0, dan titik potong di 0,0. Berarti dikombinasikan antara titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y tadi. Kita juga dapat mencari kesimetriannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kesimetrian ini sendiri nanti akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Kita juga bisa mencari bantuan melalui titik-titik lainnya gitu, dengan mensubstitusikan suatu nilai X ke dalam fungsinya, dan kita memperoleh titik-titik lain dari nilai Y-nya. Dan kita juga bisa memperhatikan pula daerah asal, daerah hasil, dan asimptotnya. Jadi misalkan seperti pecahan, maka dia tidak mungkin dia memiliki asimptot di nilai angka 0, dan kemudian misalkan suatu fungsi akar, maka dia pasti daerah hasilnya atau nilai y-nya itu pasti lebih dari 0 atau berada di atas sumbu X, seperti itu.
Nah, berbicara terkait kesimetrian, ada 3 jenis. Yang pertama ada simetri terhadap sumbu X. Jadi dia memiliki pencerminan pada sumbu X. Jaraknya itu selalu sama. Nah, jadi jika ada suatu titik X, min Y pada kurva, maka nilai X, Y juga pasti ada pada kurva. Dengan kata lain, untuk satu X yang sama, dia mempunyai hasil atau pemetaan di dua titik, yaitu yang titik yang saling berlawanan ya. Jadi yang satunya negatif, yang satunya positif. Untuk simetri terhadap sumbu Y, maka dia memiliki pencerminan pada sumbu Y. Jadi ketika ada suatu titik negatif X, Y, maka titik X, Y juga pasti berada pada kurvanya tersebut. Contohnya adalah mungkin seperti grafik fungsi nilai mutlak atau fungsi kuadrat. Karena misalkan fungsi kuadrat sendiri, misalkan 1 kuadrat dan negatif 1 kuadrat, dia sama-sama memiliki pemetaan di sumbu Y itu sama-sama 1. Jadi negatif 1,1 juga 1,1. Itu berada pada grafik tersebut. Kemudian ada simetri terhadap titik 0,0 atau titik asal. Jadi jika ada suatu titik X, Y pada kurva, maka nilai dari titik negatif X, negatif Y itu juga pasti tergambar pada kurva. Contohnya itu ada pada grafik fungsi pangkat 3. Jadi misalkan X pangkat 3. Ketika 1, X-nya itu sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya juga negatif 1. Jadi dia memiliki jarak yang sama terhadap titik 0,0. Pencerminannya di titik 0,0. Oke, berkaitan dengan transformasi grafik, jadi ada dua. Ketika yang dipengaruhi itu adalah X-nya yang berada di dalam kurung F-nya ini atau Fx-nya ini. Nah, apabila yang dipengaruhi itu adalah di luar Fx-nya, berarti secara nggak langsung kita tuh sebenarnya mempengaruhi Y awalnya gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi Fx itu sama dengan X, maka apabila ini kita ubah jadi Fx plus 2, sebenarnya ini sama aja kayak kita mengubah peletakan dari domainnya gitu, domainnya yang bergeser. Jadi pergerakannya di sekitar sumbu X, jadi ke kiri dan ke kanan. Lain halnya apabila kita mengubahnya itu dengan Fx plus 2. Nah, pada Fx plus 2, karena kita tadi tahu Fx-nya sendiri itu adalah X, maka ketika ditambahkan 2, maka langsung aja tambah 2. Lebih mudah gitu membayangkannya. Jadi dia pasti sudah jelas pasti akan naik ke atas gitu. Karena misalkan Fx-nya ini adalah F1, X-nya pasti Y-nya pasti kan juga di 1 gitu, 1,1. Tapi ketika Fx plus 2, maka ketika X-nya sama dengan 1, dia hasilnya jadi berarti Y-nya di titik 3 gitu. Karena nambah 2, jadi semakin besar, semakin ke atas. Nah, agar lebih mudah memahaminya, mungkin kita bisa mencoba menggambarkannya dibantu dengan demonstrasi grafik. Oke, baik. Jadi, di sini kita pertamanya mula-mula punya Fx sama dengan X kuadrat. Nah, ketika kita menggunakan nilai yang awal tadi, misalkan Fx-nya itu di plus 2, X-nya ini yang di plus 2, jadi kita mempengaruhi domainnya atau X-nya gitu, menggeser di sekitar sumbu X. Maka kita coba lihat. Nah, ternyata benar. Ketika dijumlah, maka dia bergeser ke kiri. Tapi kalau kita mencoba, kita kurangi, dia jadi bergeser ke kanan. Jadi yang berubah itu adalah
domainnya gitu, domainnya yang bergesernya ke kanan ke kiri, tapi nilai rentang kurvanya sendiri itu tidak naik, tidak turun. Lalu bagaimana dengan apabila yang kita pengaruhi adalah nilai di luar kurungnya ini ya. Jadi misalkan ini. Nah, karena kan sebenarnya mungkin kita mulai dulu dari yang plus ya. Jadi karena sebenarnya kan fx sendiri kan tadi awalnya adalah x kuadrat seperti yang aku udah bilang sebelumnya. Nah, ketika ditambah 2, maka sebenarnya fungsinya itu jadi x kuadrat plus 2. Kalau kita coba ini munculkan. Nah, bentar. Nah, nilai ungunya kan ada di sini. Nilai hijaunya, nah juga sama kan, karena dia bentuk gitu. Jadi sebenarnya sama gitu. Kita mengubahnya lebih mudah membayangkan daripada yang sebelumnya tadi. Lalu bagaimana dengan ketika konteksnya adalah jadi fx misalkan plus 2 ditambah 2. Nah, pertama-tama fungsi dari tadi x kuadrat ini akan digeser sejauh 2 satuan ke kiri, karena kan jumlah ditambah. Artinya pas nanti dia ke kiri. Setelah itu dia jadi ditambah ke atas. Karena ditambah dia jadi naik ke atas kayak gini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi pengombinasiannya juga bermacam-macam, bervariasi. Bisa kita coba-coba, kita lebih amatin dengan mencoba mentransformasikannya dalam bantuan gambaran grafik seperti ini. Nah, selanjutnya pendefinisian fungsi gitu. Jadi sebenarnya dari tadi kita ngomongin fungsi itu sebenarnya maksudnya apa? Fungsi itu adalah suatu pemetaan yang dimana inputnya itu pasti memiliki output. Pasti tidak ada yang tidak mempunyai output, dan setiap outputnya itu pasti hanya memiliki setiap inputnya itu pasti memiliki hanya satu output tunggal. Jadi tidak mungkin dia punya dua cabang seperti itu. Jadi dikatakannya itu pasti ke satu titik. Walaupun mungkin satu titik itu juga merupakan hasil dari pemetaan dua input yang berbeda. Misalkan kayak contohnya fungsi kuadrat. Ketika x-nya negatif 1 dan ketika x-nya 1, maka keduanya sama-sama memiliki output di y sama dengan 1. Tapi pada hakikatnya kan walaupun outputnya itu sama, tapi inputnya kan berbeda. Jadi setiap inputnya itu pasti memiliki output dan outputnya pasti tunggal. Nah, berbicara dengan output dan input, maka kita juga dalam istilah matematikanya adalah kita mempunyai namanya daerah asal atau domain. Jadi merupakan daerah definisi fungsi. Maksud daerah definisi fungsi bagaimana? Karena misalkan saja kayak nilai akar, dia tidak mungkin terdefinisi untuk suatu, misalkan nilai akar x itu x-nya kurang dari 0. Karena dia pasti kembali lagi ke konsep kita yang bilangan tadi, dia pasti jadi suatu bilangan yang nilainya i ya, irasional gitu. Tidak ada hasilnya. Atau mungkin juga untuk suatu bilangan pecahan yang x-nya itu sama dengan 0, pasti tidak mungkin terdefinisi. Makanya daerah hasilnya tidak mungkin sama dengan 0. Nah, sedangkan daerah hasil ini disebut juga dengan domain atau range, adalah daerah di mana output dari fungsi itu tergambarkan. Jadi misalkan fungsi akar x, kita ingat bahwa nilai akar itu pasti bernilai positif. Jadi akar 4 pasti selalu nilainya 2, bukan negatif 2 ataupun 2. Walaupun negatif 2 kuadrat maupun 2 kuadrat itu sama-sama hasilnya adalah 4. Tapi karena dia akar, pasti nilainya pasti positif. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik, maka grafik x kuadrat ini pasti nilainya berada di atas sum x. Nah, selain itu berbicara terkait fungsi, ada suatu istilah yaitu fungsi genap. Fungsi genap ini diartikan sebagai suatu fungsi yang memiliki simetri pada sumbu y. Kalau kita mengingat lagi simetri pada sumbu y, maka kita kembali ke atas.
Nah, simetri terhadap sumbu Y, maka ketika ada suatu titik negatif X, Y, maka nilai X, Y juga ada pada kurva tersebut. Sehingga dapat kita notasikan F negatif X sama dengan Fx. Contoh sederhananya adalah fungsi kuadrat. Jadi, ketika Fx-nya itu sama dengan x kuadrat, maka ketika x-nya negatif 1, dia pasti hasilnya sama dengan F1, yaitu sama-sama 1. Nah, selanjutnya ada mungkin ada yang terlewat ya, fungsi genap dan fungsi sebentar. Apakah ada yang terlewat? Oh iya, ada yang terlewat. Mohon maaf. Nah, selain fungsi genap ada fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ini didefinisikan apabila simetrinya berada pada titik asal 0,0. Nah, kalau kita ingat tadi yang titik 0,0, ketika ada fx, misalkan x-nya, misalkan di kurva tersebut ada suatu titik x, y, maka di kurva tersebut juga ada negatif x, negatif y. Sehingga kalau kita tuliskan, maka negatif fx sama dengan f negatif x. Jadi misalkan biasanya contoh fungsi ganjil ini yang paling mudah adalah fungsi pangkat 3, x pangkat 3. Negatif F1 pasti sama dengan F negatif 1. Kenapa demikian? Negatif F1 berarti sama dengan negatif dari 1 atau negatif 1. Sedangkan X, mungkin dituliskan aja ya, biar lebih terbayang. Nah, jadi untuk suatu F X sama dengan X pangkat 3 seperti ini, maka ketika F-nya itu adalah F1, dia pasti kan sama dengan 1. Tapi ketika F-nya adalah sama dengan misalkan F negatif 1, maka dia hasilnya adalah negatif 1 juga kan, karena negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kita lihat negatif dari F1, kita tulis ya. Oke, kita agak geser ke atas. Negatif dari F1 itu pasti sama dengan F negatif 1. Kenapa demikian? Karena kita lihat lagi ya, negatif dari 1 yang ditaruh di sampingnya aja, negatif dari 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, sama kan? Jadi inilah definisi dari fungsi ganjil. Oke, nah selanjutnya sebentar. Kita membahas terkait operasi fungsi. Nah, operasi fungsi itu ada penjumlahan, yaitu ketika fungsinya dijumlahkan, maka pasti langsung saja biasa fx plus g. Untuk pengurangannya juga biasa, fx min g, perkaliannya juga biasa, pembagiannya juga biasa. Cuma ada yang harus diperhatikan ketika dua fungsi itu dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan, maka domainnya itu sebenarnya adalah irisan dari domain dari masing-masing fungsi, dari fungsi f dan fungsi g. Atau mungkin bisa dituliskan seperti ini ya, x adalah mr, di mana x-nya itu elemen dari domain f, dan x-nya juga domain dari g, atau dengan kata lain domain f irisan domain g. Tapi pada kasus pembagian kita harus ingat, karena pembagian
maka nilai fungsi gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 karena tidak ada pecahan yang penyebutnya 0. Dia akan tidak terdefinisi, sehingga domainnya itu adalah masih tetap sama. Irisan dari df dan dg ini atau domain f dan domain g ini dengan notasi x elemen r, di mana x elemen df dan x elemen dg, dan tambahannya adalah gx-nya sendiri. Jadi hasil dari fungsi g-nya itu sendiri tidak boleh sama dengan. Kemudian ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu didefinisikan seperti ini, di mana g.f itu sama dengan fungsi g itu isiannya atau mungkin domainnya adalah hasil dari fungsi fx. Tapi dia tidak berlaku komutatif, di mana g.f itu sama dengan f.g. F komposisi G, mohon maaf, F komposisi G. Nah, bagaimana dengan kondisi domainnya? Domainnya ini adalah domain dari fungsi ini adalah X elemen dari domain F, dan Fx-nya sendiri adalah domain dari G, elemen dari domain G. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika ada suatu kasus, misalkan nih, fx-nya adalah akar 1 min 2x dan gx-nya adalah x kuadrat, ketika ada dikomposisikan, yaitu g komposisi f, maka input dari gx-nya itu adalah fungsi fx. Sehingga secara tidak langsung kita bisa tuliskan akar 1 min 2x itu dikuadratkan, sehingga sama dengan 1 min 2x. Tapi kalau kita menurut dengan fungsi ini, aturan ini, domainnya itu, maka x-nya harus merupakan elemen dari domain f, domain fungsi f, yaitu fungsi akar 1 min 2x, di mana dia tidak boleh bernilai negatif kan, sehingga x-nya itu harus kurang dari sama dengan 2. Nah, nilai domain G-nya sendiri, nilai fx-nya sendiri harus merupakan elemen dari domain G. Nah, domain G sendiri kan karena x kuadrat itu domainnya itu dari mana saja, maka domainnya adalah bilangan real, atau ya semua himpunan bilangan ya, bilangan real. Sehingga pastilah akar dari 1 min 2x ini, kan karena akar itu range-nya itu adalah bilangan lebih dari sama dengan 0, pasti dia pasti meliputi kan dari R-nya, sehingga irisannya adalah X kurang dari setengah. Sehingga domainnya itu adalah X, domain dari fungsi komposisi ini tadi adalah X kurang dari setengah. Jadi kita harus memastikan bahwa dia itu terdefinisi dulu di fx-nya, baru itu nanti kita inputkan, jadi satu tahap, satu persatu gitu. Tidak boleh langsung kita main, oh fungsinya ini, jadi kita cari domainnya dari hasil pengkomposisiannya. Karena kalau misalkan kita ya, suatu fungsi hx, 1 min 2x, seperti itu, fungsi ini adalah fungsi biasa yang domainnya bisa merupakan bilangan real. Padahal kalau kita inputkan suatu bilangan real yang lebih dari setengah, misalkan kita masukkan 1, kita inputkan ke dalam fx, 1 dikurangin 2 kali 1, negatif 1, maka dia jadi irasional. Dan irasional ini tidak terdefinisi dalam komponen himpunan bilangan real yang merupakan syarat dari domain G, sehingga tidak bisa memenuhi fungsi komposisi ini. Maka dari itu, dalam pencarian domainnya, domain dari fungsi komposisi harus dilakukan setahap demi setahap. Nah, selanjutnya ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri mengulang materi dari SMA, di mana untuk setiap theta pada suatu fungsi sin maupun cos, nilainya pasti berada di rentang negatif 1 hingga 1. Dan ini ada yang kurang ya, mungkin bisa diubah terlebih dahulu.
shape. Di sini coba saya tuliskan insert equation. Oke. Misalkan ini di sini sin x dan plus cos, maaf ya, cos x ini sama dengan 1 ya. Jadi tadi mungkin ada terlewat dalam catatannya. Nah, yang untuk poin nomor 2 kita tahu ada fungsi identitas di mana oh mohon maaf, terlewat lagi. Mohon maaf. Jadi mungkin kita tuliskan seperti ini aja ya, biar tidak rumit. Sin x kuadrat ini adalah, nah, dijumlahkan dengan cos x kuadrat ya, yaitu sama dengan 1. Identitas ini udah sering banget waktu SMA. Mohon maaf ada yang terlewat kekurangan. Nah, selanjutnya ada identitas lain yaitu 1 plus tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Kemudian 1 plus kotangan theta kuadrat ya. Kotangan tetanya dikuadratkan ya, bukan tetanya dikuadratkan, sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, selanjutnya untuk setiap theta, di mana sin theta plus 2pi, maka dia akan kembali menjadi sin theta. Kenapa seperti itu? Karena kita ingat bahwa fungsi sin itu sinusoidal, jadi dia berulang-ulang terus, dan berulang-ulangnya itu memiliki periode 2pi. Jadi setiap 2pi dia akan kembali ke nilainya akan kembali seperti semula. Begitu pula dengan cos. Cos juga ketika misalkan cos theta plus 2pi, maka dia akan nilainya sama dengan cos theta. Nah, untuk setiap theta juga apabila sin pi per 2 dikurangin theta, maka dia nilainya akan sama dengan cos theta. Contohnya misalkan sin 90 min 30 derajat ya, karena pi per 2 kan 90 derajat dikurangi 30 derajat, maka dia pasti sama dengan cos 60 derajat. Karena kita tahu, mohon maaf, cos 30 derajat. Karena kita tahu kan misalkan 90 dikurangi 30 itu kan 60, sin 60 itu pasti sama dengan setengah akar 3, dan cos 60, cos 30 sendiri juga setengah akar 3. Dan untuk cos pi per 2 dikurangin theta, itu juga berlaku sama, dia sama dengan sin theta. Jadi saling berkebalikan seperti itu, dan tan theta juga sama. Untuk tan pi per 2 min theta, dia sama dengan kotangan theta. Nah, berkaitan dengan fungsi ganjil genap, fungsi sin ini sebenarnya adalah fungsi ganjil. Begitu juga fungsi tan. Kenapa? Karena ketika misalkan sin negatif x, maka dia sama dengan negatif sin x. Jadi misalkan sin negatif 30, dia sama dengan negatif sin 30. Negatif sin 30 itu sama dengan negatif setengah. Atau negatif sin 30 kan, sin 30 setengah ya berarti negatif setengah. Itu juga dengan tan. Sedangkan fungsi genap itu direpresentasikan menggunakan fungsi cos, yaitu ketika fungsi cos, misalkan cos negatif 30, maka nilainya akan tetap, yaitu sama dengan cos 30. Nah, bentuk lain, misalkan tan theta itu sama dengan sin per cos theta, secant theta sama dengan 1 per cos theta, cosecant theta sama dengan 1 per sin theta, kotangan theta sama dengan sepertan theta, atau kebalikannya ya, berarti cos theta per sin theta.
Nah, selanjutnya ada identitas penjumlahan. Ini merupakan hal yang dasar mengulang kembali materi SMA. Sin X plus Y itu berarti sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Sedangkan untuk cos X plus Y itu berarti sama dengan cos X cos Y min sin X sin Y. Untuk tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 min tan X tan Y. Bagaimana dengan tandanya apabila minus? Maka ya langsung aja diubah kebalikannya. Ketika misalkan X min Y, nanti di sininya akan jadi dikurangi. Apabila cos X min Y, berarti di sininya malah jadi plus, karena kebalikannya. Nah, yang di sini bagaimana? Tan X min Y, yang bagian pembilangnya ini jadi negatif, untuk yang penyebutnya jadi positif. Jadi, tan X min tan Y per 1 ditambah tan X tan Y. Untuk identitas sudut paruh sin X per 2, maka sama dengan plus minus akar 1 min cos X per 2. Begitu pula dengan cos X per 2 sama dengan plus minus akar 1 plus cos X per 2. Untuk identitas jumlahan, sin X plus sin Y sama dengan 2 sin setengah X plus Y kali cos setengah X min Y. Untuk cos X plus Y, maka 2 dikali cos setengah X plus Y dikali cos setengah X min Y. Apabila tandanya diubah, maka urutannya yang diubah nih. Jadi 2 cos setengah kali X plus Y dikali sin setengah kali X min Y. Nah, sedangkan untuk cos X min cos Y menjadi min 2 sin setengah kali X plus Y sin setengah X min Y. Untuk identitas sesekali, sin X kali sin Y sama dengan negatif setengah dari cos X plus Y min cos X min Y. Untuk cos X kali cos X, maka setengah kali cos X plus Y ditambah cos X min Y. Sedangkan untuk sin X kali cos Y, maka nilainya sama dengan setengah dari sin X plus Y ditambah sin kali X min Y. Nah, selanjutnya adalah membicarakan tentang amplitudo. Amplitudo adalah nilai simpangan terjauh. Jadi puncaknya atau mungkin lembahnya gitu. Kalau misalkan kita membayangkan fungsinya dalam fungsi trigonometri. Sedangkan periode adalah nilai terkecil suatu T agar fx plus T sama dengan fx. Jadi fungsinya akan berulang lagi gitu, nilai akan sama lagi. Nah, apabila suatu fungsi memiliki nilai maksimum berupa M besar dan nilai minimum M kecil, maka amplitudonya adalah setengah dari M besar plus M kecil. Namun pada fungsi trigonometri sendiri, apabila fungsinya itu didefinisikan seperti ini, jadi A kali sin B kali dalam kurung X min C atau A kali cos B kali X min C, maka amplitudonya adalah mutlak dari A besar ini, dan periodenya adalah 2pi per B yang berada di depan variabel X-nya ini, suku X min C ini. Nah, untuk plus minus C-nya ini sendiri berarti berkaitan dengan pergeseran ya, kita berbicara tadi seperti yang berkaitan dengan transformasi grafik ini. Jadi misalkan ini adalah min, berarti dia akan bergeser ke kanan. Apabila dia plus, maka dia akan bergeser ke kiri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin akan lebih tergambar apabila kita gambarkan dalam suatu grafik. Baik, akan lebih terbayang. Jadi kita lihat nih, maksud dari fungsi periodik itu adalah fungsi yang dia akan kembali seperti semula gitu. Jadi kan kita tahu ini satu periode itu ketika dia sudah membentuk lembah dan bukit, satu lembah dan bukit. Karena ketika di titik ini, nah ketika setelah mencapai 2pi, dia akan kembali lagi gitu fungsinya, nilainya kembali seperti semula gitu. Kalau kita
gariskan batas-batas seperti itu, maka kan ini bisa kita bagi, oh ini berulang lagi, dan di sini juga berulang lagi. Nah, berbicara dengan amplitude, tadi kita ingat ya, amplitude adalah suatu nilai yang ada di awal sebelum sin-nya. Misalkan kita coba ini 2 sin X. Nah, ketika misalkan di depannya ini nggak ada kan sebenarnya berarti dia nilainya adalah 1 gitu kan. Jadi amplitudenya adalah 1. Kita tahu kan di sini 1 ketika pi per 2. Atau mungkin amplitude juga bisa kan dilihat dari nilai minimumnya gitu. Nah, tapi ketika di awalnya ini adalah 2, maka nah amplitudenya juga 2. Karena kayak kita memperbesar nilai fungsinya kan, dikalikan 2 kali lipat gitu. Bagaimana pengaruhnya ketika yang diperbesar, yang dikalikan itu adalah yang di dalamnya itu? Maka yang berpengaruh adalah periodenya. Misalkan, nah seperti ini, kita lihat. Fungsi yang merah ini akan mencapai 2 periode ketika dia memperoleh 1 periode, itu ketika dia 2pi. Tapi fungsi yang biru, yang ketika sudah kita kalikan 2, B itu adalah sama dengan 2 tadi, maka dia akan mencapai 1 gelombang di titik pi, ketika X-nya sama dengan pi. Tapi dengan kata lain, dia menjadi periodenya sama dengan 2pi per 2. Karena kita ingat tadi kan fungsinya periode perubahan periode itu sama dengan jadi 2pi per B gitu kan. B-nya itu adalah di sini adalah 2, maka ya dapat kita lihat. Kita bandingkan. Nah, jadi 1 gelombang ini yang biru adalah pi, sedangkan yang merah adalah 2pi. Jadi perbedaannya jadi setengah kalinya kan. Nah, bagaimana dengan apabila fungsi yang ini? Ini mungkin lebih jelas lagi kan, juga sama. Periodenya bagaimana nih? Periodenya kan ketika di sini kan seperti ini. Nah, mungkin agak sulit tergambar karena kita menggesernya kan, kita menggeser sebanyak 2 satuan gitu ke sebelah kanan. Nah, cuman mungkin kalau yang fungsi tadi sudah tergambar gitu. Jadi kalau misalkan ini aja gitu, kalau misalkan yang bagian dalam kurungnya ini kita ubah, maka dia juga akan ada pergeseran gitu, pergeseran sejauh 1 titik, 2 titik ke sampingnya gitu. Baik, mungkin sekian tutorial terkait bab 0. Maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas, mungkin dapat ditanyakan di grupnya nanti. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan untuk pembahasan soal-soal terkait bab 0 ini. Terima kasih.